mencondongkan badan ke depan begini kan. Untuk half dragonfly bisa dibawa lebih dekat ke arah kaki yang lurus atau lebih jauh. Kita coba explore posisi badannya. Ada tidak perbedaan? Coba ya, kakinya yang lurus digoyang-goyang dulu, biar dia terjatuh, alaminya kemana, biarkan saja. Jadi kaki benar-benar tidak diberikan usaha apapun kakinya. Mau ke depan, mau ke belakang, mau ke atas, tidak masalah. Kemudian bawa badannya ke depan. Kita coba explore dulu. Lurus ke depan, bagaimana rasanya pada kaki kanan. Kemudian bawa mendekat ke arah kaki yang diluruskan. Kemudian bawa menjauh dari kaki yang diluruskan, mendekatnya ke arah kaki yang ditekuk. Oke, kembali ke depan. Coba dari posisi dulu, orientasi torso. Ada perbedaan atau tidak? Beda? Oke, kalau untuk mendapatkan stretching groin, oke, Nadia dapatnya di mana paling banyak? Di ketika badannya mendekat ke kaki yang lurus. Ke kaki yang lurus, ke sini ya? Lebih intens. Ini lebih banyak di groin? Di groin sampai ke hamstring ya. Ke hamstring. Tapi kalau yang ke depan ya masih dapat groinnya. Cuman kalau yang ke sisi kaki yang ditekuk dia lebih rileks malahan. Lebih rileks, oke. Kalau Bennya sama? Sebenarnya sama Mbak, kalau yang kakinya, kalau kita mendekat ke kaki yang lurus itu lebih intens aja dapat groin sama hamstringnya. Kalau untuk yang ke depan sepertinya itu adalah hal yang memang biasa dilakukan kayak gitu. Jadi kalau mau dapat lebih intensnya lagi ke kaki yang lebih lurus kayak gitu. Nah kalau yang kaki yang ditekuk lebih loss ya. Lebih loss ya di sini, lebih rileks. Oke. Kalau Opi sama? Yang ke depan lebih dapat ke groin, kalau ke samping kaki yang dilurusin malah obliknya yang kena, ininya nggak, pahanya nggak dapet. Ya, jadi kita ada baru 3 orang kan, beda. Bayangkan di kelas ada 10 orang misalnya, kan belum tentu sama. Jadi kita bisa beri opsi. Sudah dapat loh, kalau yang kaki yang lurus itu sininya ini juga. Ini? Ya. Ininya juga ya, ini ya, kalau tangannya di sana mungkin terasa, kalau ini kan tangannya bisa rileks. Iya. Jadi itu hanya bonus ya, mungkin orang dapat mungkin tidak. Jadi sekali lagi kalau kita bicara mengenai functional, kita fokuskan dulu target utamanya sampai orang berasa di sana. Jadi opsinya adalah untuk mendapatkan target utama dulu, sisanya bonus. Ada terasa di tempat lain, itu enggak masalah. Jadi kalau ada terasa misalnya seperti ini, saya juga ada rasa tarikan di sini ya, berarti di situ ada tambahan target area yang bisa kita kerjakan. Sama ini Mbak, ini kan ada intestine kan, di sini ada organnya, tapi tidak ada titik emosinya. Waktu itu Mbak Yuki pernah bilang kalau intestine itu juga terkait dengan emosi letting go. Nah, ini apakah ada juga di situ penyebab lower back pain terkait dengan si large intestine emosional ini? Letting go itu bukan emosi, tapi kemampuan mental namanya. Mental. Ya. Makanya biasa suka disebut mental emosional. Jadi emosi itu kayak sedih, marah, cemas, itu sedih. Tapi kemampuan mental itu berani, misalnya berani mengambil keputusan, memiliki tekad yang kuat, melepaskan, letting go, itu kekuatan, kemampuan mental. Kemampuan untuk letting go itu benar di large intestine ya, Bre? Ya, bayangkan kalian tiap pagi nggak ikhlas keluar, apa yang terjadi? Sembelit. Ya, jadi memang fungsi dari usus besar itu menggerakkan keluar, melepaskan. Jadi dia kenapa membantu kita untuk letting go, melepaskan. Orang-orang yang sulit letting go, terbiasa in control, itu juga rentan dengan konstipasi. Kalau kalian traveling,
kalian belum merasa aman di tempat itu, kalian masih berusaha memegang kontrol, biasanya sembelit kalau traveling. Jadi kenapa orang-orang banyak sembelit kalau traveling? Karena kita merasa belum relax di sana. Jadi kalau tegang nggak mungkin relax kan. Untuk melepaskan, kalau belum relax belum bisa lepas biasanya. Seperti yang kita bahas kemarin. Apakah itu juga bisa menyebabkan lower back pain? Bisa, karena itu juga letaknya di lower back kan. Lebih sedikit ke sacrum dia, lebih ke bawah. Menarik kan? Jadi supaya orang-orang mau melakukan itu, mungkin kita butuh hibur dulu dengan penjelasan. Kalau orang-orang yang belum pernah yoga, mereka lakukan kok tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak cincong. Tapi kalau kita yang sudah pintar yoga, ini kan harusnya punggungnya nggak boleh gini nih, gitu kan biasanya. Nah, kalian berikan penjelasan. Gitu. Saya tidak lagi detail banget dari awal, karena kan ini materinya sebenarnya lebih banyak TCM-nya kan. Jadi biasanya saya lebih banyak masuk ke TCM-nya. Nah ini sampai sekarang kan saya hanya sedikit membahas TCM. Harusnya dari hari kedua itu sudah TCM. Cuman buat saya gitu, saya lebih ingin kalian itu paham latihan yin-nya gitu. Yang masalah TCM-nya kalian bisa baca sendiri nanti, kalau nggak ngerti tinggal ya WhatsApp aja ke saya gitu kan. Ilmu TCM itu bisa didapat juga dari kelas Shinsei misalnya gitu. Nggak lucu habis yin 100 jam tapi nggak tahu caranya ngajarin yin gitu. Saya tahu TCM-nya tapi nggak tahu ngajarin yin-nya, kurang dapat itu kan. Saya nggak pengen begitu gitu. Makanya dari kemarin saya memutuskan ya udah saya detail aja semua, membahas posenya tiap pagi itu kan kita hampir dari jam 8 sampai jam 11 tuh kita bahas pose aja kan biasanya. Nah, kalau yang sudah ikut 200 gitu kayak Novi gini misalnya, kalau pesertanya memang semua sudah ikut 200, biasanya saya nggak banyak lagi bahas pose karena kan sebagian besar udah dibahas kan posenya sebenarnya. Gitu. Makasih banyak ya Mbak. Sama. Jadi nggak ketinggalan jauh gitu ya. Ya, cuman nanti di part 2 agak sedikit ngebut saya akan membawakan TCM-nya gitu. Karena kan ada yang itu yang yin-nya saya panjangkan, otomatis TCM-nya nanti saya agak padatkan gitu. Karena kan waktunya memang cuma 10 hari kan. Iya. Begitu. Tapi memang di titik 300 ini saya tidak terlalu banyak membahas tentang fasianya gitu, karena emang materinya bukan di sana gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang detail di titik 200 saya tidak bawakan lagi di titik 300 gitu. Tetapi memang kalau dari segi Yoga Alliance-nya, kalau mau titik RYT 500 itu sekolahnya boleh beda, 200 dan 300-nya boleh beda. Nah makanya biasanya saya putuskan gitu, melihat peserta, kalau memang peserta yang ikut titik 300 ini adalah 200-nya dari sekolah yang berbeda, saya biasanya usahakan agak detail ngasih yin-nya dari awal gitu, supaya setidaknya mereka bisa benar-benar memahami yin-nya. Begitu. Iya sih, terasa banget. Semua orang pasti punya keinginan untuk berbagi kalau memilih pekerjaan mengajar yoga gitu, entah itu bekerja secara profesional ataupun memang pengen sharing gitu. Berangkat dari situ dulu. Niat kita mau berbagi ilmu yang Tuhan sudah titipkan untuk kita. Jadi kalau kita niatkan seperti itu, beban kita akan kelas itu orang-orang senang atau tidak itu sedikit berkurang biasanya. Karena yang Tuhan catat itu kan niat baik kita kan. Masalah orang, misalnya kalau kita berbuat baik sama orang membalas atau tidak kan itu di luar tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita kan adalah apa yang kita lakukan kan. Jadi misalnya kalau saya mengajar, niat saya karena ini adalah pekerjaan, kalau pesertanya sedikit, saya jadi aduh sedikit, jadi nggak semangat ngajar gitu misalnya. Tapi kalau kita niatnya berbagi, mau 1 orang kayak yang datang ke kelas, 1 orang itu sudah setidaknya sudah lebih banyak daripada 0 gitu kan.
Jadi ada satu orang yang mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita miliki, itu kan apalagi orang tersebut memang benar-benar membutuhkan hal tersebut, itu kan nilainya sangat besar kan. Jadi seperti yang sering saya bilang, kita tidak pernah secara kebetulan atau iseng gitu belajar sesuatu. Kalau memang itu tidak dimaksudkan untuk kita, pasti nggak ketemu kok waktunya gitu. Nggak berjodoh sama ilmu itu gitu. Dan kenapa kita berjodoh dengan ilmu itu? Karena ya Tuhan menganggap ilmu itu bisa dipercayakan kepada kita gitu. Dan pada saat kita sharing untuk orang lain, kalau kita niatkan untuk sharing, tentu di situ apakah orang di kelas nanti memuji saya, kelasnya enak atau tidak, itu nggak terlalu banyak mempengaruhi ke diri kita gitu. Jadi kalau diniat mengajarnya kan sama aja, tapi kan kembali ke niat kita kan. Jadi pada saat mengajar, niatkan memang untuk berbagi gitu. Entah hasilnya bagaimana ya sudahlah gitu. Dan berbesar hati kalau memang ada yang tidak suka, karena style yin ini kan nggak semua orang suka. Dan itu hal yang wajar, sama seperti tidak semua orang suka astanga. Jadi style yin juga sama, tidak semua orang suka yin. Ada yang benci banget, ada yang ya sekedar tidak suka gitu. Dan itu nggak usah terlalu dipusingkan. Ada orang misalnya, apa sih kelas ini tuh bukan kelas yoga gini. Seperti yang saya bilang, kadang orang menjudge itu karena mereka tidak paham gitu. Dan hindari berdebat. Jadi kalau berdebat untuk sesuatu yang memang mencari sesuatu yang baik, nggak apa-apa. Kadang berdebat itu hanya untuk mencari yang menang. Ya kan, pokoknya yang penting saya menang gitu, jadi logikanya udah gak jalan lagi gitu. Jadi buat saya tanggung jawab mengajar itu yang pertama adalah bagaimana kita meniatkan untuk berbagi ini dulu. Kemudian bagaimana kita membuat kelas itu bisa menyenangkan, pengalaman yang memang menyenangkan gitu untuk orang yang ada di kelas. Entah terserah itu mereka ingin balik lagi atau tidak, ya sudahlah gitu. Setidaknya kita memberikan usaha terbaik kita untuk bagaimana membuat kelas itu menjadi sesuatu pengalaman satu yang menyenangkan. Yang kedua, sebisa mungkin kita membuat kelas itu dari segi keamanannya ya kita usahakan seaman mungkin untuk semua orang. Dan di sana orang-orang yang datang ke kelas itu merasa diterima. Jadi tidak ada rasa inferior sama teman-temannya di sebelah. Kan kadang kalau kita masuk kelas yoga ya ada rasa inferior kan, apalagi orang-orangnya sudah jago semua, kita masuk ke kelas baru gitu, celingak-celinguk ini kita ngapain gitu kan. Nah, di sini Paul Grilly memperkenalkan pendekatan fungsional ini dimaksudkan adalah bagaimana kita bisa membuat kelas kita itu bisa dilakukan oleh semua orang yang ibaratnya belum pernah yoga sama sekalipun masih tetap bisa melakukan pose itu.